Kamu bilang ini jelas-jelas dunia kultivasi. Tapi aku bahkan gak punya sedikit pun energi spiritual. Sudahlah. Mending fokus belajar. Di bumi terdapat energi murni. Tersebar dalam beragam bentuk. Di bawah menjadi sungai dan bulan. Di atas menjelma matahari dan bintang. Wanita gila, kapan kamu selesai? Masih belum. Apa kurangnya aku dibandingmu? Kenapa? Kau si cantik nomor 1 di dunia kultivasi, aku harus jadi nomor wahid. Hanya karena ini. Kau kejar-kejaran denganku 3 hari 3 malam. Cukup omong kosong. Hari ini kita bertarung sampai titik darah penghabisan. Energi murni ini melebihi kekuatanku ratusan kali lipat. Siapa gerangan yang memiliki kemampuan sehebat ini? Saatnya membuka topengmu. Oh, rupanya kalian berdua yang berkelahi. Dia yang melakukannya, tapi dia kelihatan cuma manusia biasa. Aku tak merasakan energi kultivator sedikit pun darinya. Kasih muka, berhentilah berkelahi. Aku masih punya makanan di dapur, mau kuambilin? Berani sekali memberi sang permaisuri makanan sisa. Ada apa? Udah kangen ya cuma sebentar? Anjing, siapa yang kangen? Lepas tangan kotormu. Jangan pegang kepalaku. Anjing, sialan jangan elus di situ. Elusannya enak banget, aku merasa. Semua meridian tubuhku terbuka. Kucing. Wah si Xiao Qingqiu nikmat ya. Lihat aku memanjakannya, jelas sekali ya. Aku adil ke semua. Kucing. Sialan gak bisa melawan. Teknik tangannya kok ajaib banget. Bikin pingin terbuai terus. Anjing, ngomong aku, kamu juga sama. Kalian tunggu di sini sebentar, aku ambilkan makanan. Anjing, aroma ini. Kucing. Ini hati naga langit dari zaman purba. Udah gak sabar ya? Ini adalah daging makan siang yang aku makan siang. Anjing, benar-benar hati naga langit. Ini mustahil. Katanya naga langit adalah makhluk suci purba. Sekali napas bisa merobek dimensi. Kucing. Walau level kita sudah mencapai nirvana sempurna. Tapi di hadapan naga langit, kita tetap seperti semat. Anjing, cuma makanan biasa. Ternyata pakai hati naga langit. Apa sih lelaki ini sebenarnya? Kucing. Lupakan. Makan dulu. Ini rezeki nomplok. Bagi aku dong. Ada kekuatan mengerikan mengalir di tubuhku. Aku akan naik ke tingkat samsara. Kucing. Ribuan tahun terperangkap di nirvana. Hari ini akhirnya ada tanda pencerahan. Anjing, bahaya. Ini triblistrik samsara. Kucing, dalam kondisi kita sekarang, mustahil hadapi triblistrik. Cari lelaki itu. Guntur menyambar. Kok kalian berdua pada takut? Hujan reda, gunung bersemi hijau. Angin berdesir, dedaunan berbisik. Anjing, astaga. Ini, kata jadi hukum, legendaris. Ucapan langsung mewujud. Tiba-tiba reda. Kucing, sekali ucap bubarkan triblistrik samsara. Manusia mana bisa punya kekuatan gini? Ah, lupakan. Gak penting. Aku mau tidur siang. Kalian mau nemenin? Anjing, tahu saja. Si brengsek ini mau ngerayuku. Dasar mata keranjang. Kucing, meski sudah samsara, tetap tak berdaya. Keperjakaanku hilang. Kalian di sini aja ya. Siapa yang pertama sadar dari mimpi? Hanya aku yang pahami. Di pondok bambu, tidur siang puas. Di luar jendela, mentari tak bergeser. Sekadar puisi bisa mengguncang hukum alam?
Tingkat apa sebenarnya dia? Tiap bait puisinya mengandung getaran Tao. Luka tersembunyi selama ribuan tahunku sembuh. Jalan kultivasiku kini mulus. King Qiu, kami sudah pulih. Kapan kau pergi? Kenapa harus pulang? Orang sekilas dia, siap gerak jarak. Bisa menjelaskan tahu? Jika bisa tinggal di dekatnya. Bukankah ini rezeki besar? Hanya dengar puisinya saja. Sudah untung besar. Jika bisa lebih dekat. Dapat energi prianya, masa depan pasti gemilang. Si rubah, Kau ngapain? dia harta karun. Mau monopoli? Jangan mimpi. Hei Ling Tong, katanya kau ini ratu es, yang dingin dan sulit didekati. Sekarang sudah berani merebut pria dariku ya? Dia milikku. Kamu bilang iya ya iya? Aku bermimpi basah. Rasanya terlalu nyata. Sekarang tuanku sudah bangun, biarkan tuanku menilai siapa yang lebih cantik. Bagaimana menurut Tuan Bu? Awan ingin gaun, bunga ingin wajah. Angin musim semi menyapu pagar, embun yang indah. Hanya dengan satu puisi ini, aku tiba-tiba meningkat 100 tahun kekuatan. Tuan. Bagaimana dengan aku? Jika bukan di puncak Gunung Kunyu, Maka akan bertemu di bawah bulan di Istana Yaotai. lagi-lagi resonansi dengan Jalan Agung, apakah Tuan adalah anak haram dari Jalan Agung Langit dan Bumi? Ini adalah kesempatan besar. Ah, kalian berdua kenapa? Tuan di atas? King Yu, Lingkong, bersedia menemani Tuan, melayani Tuan. Ah, ini zaman apa lagi? Sudah tidak main-main. Dengan hubungan tuan dan pelayan yang berantakan itu. Tuan, keluarga kami turun-temurun menguasai seni memikat. Kalian kami tak tertandingi di dunia, Tuan pasti tidak akan keswa. Tuan, Lingkong bisa belajar. Tuan, belajar itu merepotkan. King Qiu sudah siap. Tuan, dari tidak bisa sampai mahir, latihan perlahan sangat memuaskan. Tuan, siapa yang Tuan pilih? Ah, kalian berdua ini, aku tidak tega menolak siapapun. Bagaimana kalau kalian berdua? Aku ambil semuanya. Apakah ini pantas? Apa yang tidak pantas? Pokoknya, aku akan melayani Tuan. Kalau ada yang tidak setuju, silakan pergi. Kamu mimpi. Lingkong sudah bertemu majikan, majikan. Lingkong pertama kali jadi pelayan. Kurang berpengalaman, semoga majikan. Keduanya bisa membimbing Lingkong. Ah, sebenarnya tidak banyak aturan, kalian ikut aku. Jadi bagian dari keluarga Gu, asalkan ingat. Ajaran leluhur keluarga Gu. Tuan, apa ajaran leluhur keluarga Gu? Siap mendengarkan. Tanpa kesederhanaan, tak ada tujuan yang jelas. Tanpa ketenangan, tak ada pencapaian yang jauh. Untuk membimbing latihan kita berdua. Tuan benar-benar sangat perhatian. Apakah kalimat itu begitu sulit diingat? Aku mengerti, Lingkong mengerti. Terima kasih atas bimbingan Tuan. King Qiu juga mendapat banyak manfaat, pemahaman tentang jalan suci. 100 kali lebih dalam dari sebelumnya. Kalian berdua ngomong apa sih? Jalan suci tak berperasaan, hukum alam adil, yang penting bagi pencari jalan adalah ketenangan. Jika hanya mengejar keuntungan dengan tergesa-gesa, hanya akan tersesat. Hanya dengan selalu memegang hati yang tenang dan sederhana, baru bisa mendekati sifat asli jalan suci alam semesta. Baru bisa semakin jauh di jalan latihan. Ini hanya mengutip sebuah puisi kuno. Kenapa kalian berdua malah merenung? Setiap kata dan tindakan Tuan memiliki makna yang dalam. Kita harus merenungkannya dengan seksama. Tingkat Tuan begitu tinggi, satu kalimat saja sudah bisa menjelaskan jalan suci. Kami tidak memiliki kemampuan seperti itu, hanya bisa memahami perlahan. Dua gadis ini, kenapa terlihat seperti tidak terlalu pintar? Tidak heran mereka berebut menjadi pelayanku. Tidak,
Aku tidak boleh mengecewakan mereka. Kalian tunggu di sini sebentar. Mulai hari ini, kalian berdua adalah keluargaku. Dan aku juga bukan orang yang pelit. Ini akan kuberikan sebagai hadiah perkenalan. Tuan, Anda yakin ingin memberikan ini padaku? Bagaimana kalau Anda pertimbangkan lagi? Apa yang perlu dipertimbangkan? Ini juga tidak bernilai banyak. Ambil. Tidak bernilai. Tuan, ini adalah harta suci tertinggi di dunia kultivasi. Jade Marrow Suci Hati. MA apa dong, Mei? Ini Jade Marrow Suci Hati. Ini adalah harta langka teratas di dunia kultivasi, dipelihara oleh energi alam semesta. Butuh ratusan juta tahun untuk terbentuk. Manfaatnya tak terhingga. Hanya satu saja sudah bernilai sangat mahal. Cukup untuk membuat banyak kultivator terpesona. 2 gelang giok ini mungkin membutuhkan setidaknya 300 Jade Marrow Suci Hati. Hadiah perkenalan ini terlalu berharga. Lingkong tidak layak menerimanya. Tuan, lebih baik Anda ambil kembali. Tidak panas, kalau saja aku tidak tahu asal-usul gelang ini. Aku hampir percaya, ini bukan yang kamu sebut. Jade Marrow Suci Hati, ini aku beli di pasar desa kami beberapa waktu lalu. Di lapak, 5 yuan 1. Mau berapapun ada, banyak banget. Waktu baru beli kayaknya emang gak secemerlang ini. Setelah aku pakai beberapa lama, barunya jadi begini. Tuan, maksudnya, Anda bisa mengubah batu giok biasa menjadi Holy Heart Chalcedony? Ini nggak masuk akal. Pembentukan Holy Heart Chalcedony butuh energi spiritual yang besar. Tuan, kemampuan Anda sungguh luar biasa. Bukan yang kalian bilang, apa itu hati, apa itu sumsum. Ini cuma 2 gelang biasa. Kalian suka? Mau berapapun kuberi, banyak banget, pasti cukup. Utusan Aliansi Immortal Tetong. Cepat keluar dan sujud menyambut. Aliansi Immortal. Jangan pura-pura mati. Aku tahu ada orang di dalam. Kuberi waktu 10 detik. Kalau nggak keluar, aku bakal bakar tempat ini. Kalian berdua tunggu di sini. Tamunya gak banyaknya. Aku lihat dulu. Orang Aliansi Immortal sungguh sok gagah ya. Si rubah, jangan senang-senang di situ. Aku cuma ingatin kamu baik-baik. Barang-barang bego itu kalau beneran nyinggung perasaan Tuan. Jangan cuma kamu, seluruh anggota Aliansi Immortal sekalipun. Gak ada yang sanggup lawan. Semoga mereka paham situasi, atau jangan salahkan kaisar ini membersihkan anggota. Keluar rumah aja lama banget, kira-kira kakimu patah. Kesabaran gue habis karena kamu. Apa kamu si itu, si Qiu? Dengarkan baik-baik. Namaku Qin Feng. Putra tertua keluarga Qin, salah satu dari 7 keluarga besar Aliansi Immortal. Orang rendahan kayak kamu bisa ketemu aku. Sudah kehormatan besar buat kamu. Bukannya kamu yang mau ketemu aku? Ada perlu apa? Surat pengosongan. Master Feng Shui Aliansi Immortal sudah hitung, energi spiritual di sini sangat kuat. Secara alami jadi Dragon Pulse, termasuk surga dunia kelas 1. Orang rendahan kayak kamu nggak pantas tinggal di sini. Kuberi waktu 1 hari untuk beres-beres dan pergi dari sini. Aliansi Immortal yang ambil. Dasar bego buta. Surga dunia apa? Itu semua karena Tuan tinggal di sini. Tuan ITU Mysterious, dengan mudah bisa bikin resonansi dengan jalan agung. Dunia ini, walaupun biasa aja, karena dirawat Tuan, pasti akan jadi tempat yang indah dan penuh energi positif. Keluarga Qin begitu sombong dan semena-mena. Memang di luar perkiraanku. Sepertinya, harus membersihkan anggota dengan serius. Kamu mau aku pindah? Betul. Gak bisa. Ini perintah Aliansi Immortal. Bukan sedang berunding dengan Genmo. Ini adalah rumah leluhur keluargaku, warisan dari nenek moyangku. Di sini dipuja roh dan tablet nenek moyangku. Aku tidak akan menyerahkannya padamu. Aku sudah memberimu muka. Siapa yang memberimu keberanian? Berani tawar-menawar denganku? Aku memberimu kesempatan terakhir untuk memilih. Pergi sendiri dengan membawa barang-barangmu. Atau dipukuli sampai mati oleh orang-orangku. Sudah siap? Mati pun tak apa. Anak lelaki keluargaku tidak boleh pengecut. Aku menolak. Aksi. Biar dia tahu seberapa besar arti 2 kata Xian Meng. Peben. Sejak dulu, siapa yang tidak mati? Biarkan hati yang setia menyinari sejarah. Sekelompok semut. Masih berani melawan Tuan? Benar-benar berani melawan langit. Tuan terlalu baik hati. Hanya menyuruh mereka bersujud dan minta maaf kalau aku yang menggantikan. Pasti akan membuat mereka tahu apa itu penderitaan ekstrim.
Apa yang terjadi? Apakah cara Xian Meng mengancam orang lain adalah dengan bersujud dan menyembah, membuat orang lain malu sampai mati? Kalian berdua kenapa di sini? Cepat. Kurang ajar. Apa sihir apa yang kalian gunakan? Aku tidak melakukan apa-apa, kalian yang bersujud sendiri. Aku adalah anak keluarga Qin, mewakili muka keluarga Qin. Kau berani menghinaku seperti ini, aku akan melawanmu sampai mati. Jangan, salah paham, jangan pukul wajah. Sudah tahu orang ini sampah, dan sama sekali tidak mampu membuatku bersujud. Ternyata ada yang membantu diam-diam. Siapa? Keluar. Tuan, Jadi kalian berdua yang melindungiku. Berarti kalian berdua adalah kultivator. hanya trik kecil, tidak ada apa-apanya dibanding Tuan. Kamu ini wajah tampan, selain memiliki kulit yang bagus. Apalagi keahlianmu? Kalian berdua berada di sampingnya. Benar-benar sia-sia. Lebih baik lihat aku. Aku adalah anak sah keluarga Qin, bintang baru Xian Meng. Kalian berdua, wanita cantik yang luar biasa. Harusnya mengikuti aku. Kalian berdua, wanita cantik yang luar biasa. Harusnya mengikuti aku. Kebetulan, keluarga Qin memiliki teknik ganda yang tidak diajarkan keluar. Kita satu naga dua phoenix, bersama-sama mencapai puncak kebahagiaan. Bukankah itu indah? Kurang ajar, tampar mulutnya. Kamu berani memukulku? Memukulmu masih ringan, kamu tidak bercermin? Lihatlah dirimu sendiri, masih mau berlatih bersama kami? Kamu pantaskah? Betul. Aku hanya ingin dekat dengan Tuan, merasakan. Cajun Tannen Tuan. Ada orang, tidak baik kan? Kamu si rubah licik ini. Ini selalu ingin merebut perhatian. Tuan, aku juga ingin dekat. Lihatlah. Mereka yang memulai. Sebenarnya, aku tidak ingin. Kamu si wajah putih ini, dan kalian berdua. Wanita tak tahu terima kasih, kalian akan menyesal. Menghina aliansi surgawi, tidak ada tempat bagi kalian dimanapun. Hanya dengan kamu, seorang anak muda tidak berguna dari keluarga Qin, bisa mewakili aliansi surgawi? Aku tidak bisa, tapi ada yang bisa. Selain kamu, apakah ada orang lain dari aliansi surgawi yang datang? Benar. Ini adalah tanah yang penuh berkah, sangat penting. Keluarga Qin pasti akan mendapatkannya. Selama ada Tuan, tidak peduli siapa yang datang, tidak ada gunanya. Katak dalam tempurung yang picik, kalian tidak bisa membayangkan. Apa yang akan kalian hadapi? Anak tidak berbakti dari keluarga Qin, mohon leluhur turun. Lagi-lagi berlutut? Mohon leluhur keluarga Qin turun. Lihatlah, ini adalah kekuatan leluhur. Belum benar-benar turun, sudah membuat langit gelap. Satu pikiran mengguncang langit dan bumi, leluhur ini benar-benar. Pertapa tingkat nirvana, apa yang kalian lakukan? Cepat berlutut dan minta maaf, kalau tidak. Satu jari leluhur bisa menghancurkan kalian menjadi debu. Rumah leluhurku kenapa sampai kalian buat seperti ini? Apa yang kalian lakukan? Untuk merebut tanah suci, bahkan leluhur keluarga Qin dikerahkan. Keluarga Qin ini benar-benar busuk sampai ke akarnya. Bermain sihir, si tua ini hari ini menendang besi. Tuan, bisa dengan satu kalimat menembus bencana langit. Tuan, dalam situasi ini, maukah kamu membaca puisi? Sekarang? Silakan Tuan membaca puisi, biarkan orang-orang buta ini melihat dunia dengan baik. Bukan, kalian ini otaknya ada masalah ya? Membacakan puisi, sudah diambang kematian. Masih ada waktu untuk bersantai seperti ini. Menurutku, tekanan dari leluhur terlalu kuat. Membuat mereka semua jadi bingung, sekelompok semut. Pertama kali menyaksikan kekuatan langit secara langsung. Wajar saja kalau jadi bingung. Sangat berisik, sepertinya belum cukup dipukul. Mau lagi beberapa kali? Baiklah, biarkan kamu hilang. Lagi pula leluhur sudah datang, kalian semua akan mati. Puisi apa ini? Anggap saja ini, kata-kata terakhir kalian sebelum mati. Tuan, silakan. Benar-benar membacakan puisi, kebetulan ada puisi yang cocok untuk situasi ini.
Awan hitam menekan kota, kota hampir hancur. Sinar baju besi ke arah matahari, sisik emas terbuka. Ini tidak mungkin. Aku tahu ini akan terjadi. Kalian yang belajar ilmu gaib, buta huruf ya? Meskipun kamu bisa menggunakan sihir jahat, lalu apa? Selama leluhurku ada, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Leluhur. Cara munculnya leluhur keluarga Qin ini memang unik. Langsung memberikan penghormatan besar kepada kami. Sungguh tidak enak hati. Sepertinya para praktisi ilmu gaib ini juga tidak begitu hebat. Benar kan? Terlalu tinggi menilai mereka. Leluhur, Anda baik-baik saja? Siapa sebenarnya yang merusak teknik awan hitam 9 langitku? Leluhur, dia, anak ini sangat aneh. Dia bahkan tidak memiliki akar spiritual yang paling jelek sekalipun. Hanya seorang manusia biasa. Pasti ada orang yang ikut campur. Ngapain lihat aku? Ini tidak ada hubungannya dengan aku. Wajahmu, kenapa terlihat sangat familiar? Leluhur Qin, sungguh orang sibuk yang mudah lupa. Bagaimana bertapa selama 100 tahun? Sampai tidak mengenal aku lagi. Pemimpin bersama aliansi dewa, kamu adalah Kaisar Wanita Lingtong. Dia adalah Kaisar Wanita Lingtong. Masih bisa mengenali aku. Sepertinya belum terlalu tua dan buta. Sial, kenapa bisa bertemu Kaisar Wanita di sini? Sepertinya teknik awan hitam 9 langitku dihancurkan olehnya. Kamu benar-benar Kaisar Wanita Lingtong. Di depan orang lain, aku adalah Kaisar Wanita yang agung. Tapi di depan Tuan, aku adalah pelayan setiamu selamanya. Ratu, pelayan, selera apa ini? Bagaimana denganmu? Dia adalah ratu, kamu pasti juga orang penting, kan? Tuan, Sejujurnya, sebenarnya aku adalah dewi dari klan Qingqiu. Tapi statusku ini, di hadapan Tuan, pasti tidak ada artinya. Kata, orang penting, aku hanya pantas menerima kata, besar. Besar. Semuanya besar. Kamu dari klan Qingqiu. Itu adalah keturunan dewa kuno. Dulu bisa mengguncang 9 langit dan 10 bumi, bahkan aliansi dewa. Harus menghormati dengan sopan. Kamu tahu saja, di hadapanku, klan Qinmu harus berjalan dengan ekor di antara kaki. Bodoh, lihat apa yang telah kamu lakukan. Sifat berlutut dan memohon maaf kepada Ratu dan Dewi. Mohon maaf, Ratu. Mohon maaf, Dewi, ini semua adalah kesalahpahaman. Keluarga Qin tidak tahu bahwa Ratu dan Dewi datang. Terjadi konflik. Setelah aku pulang, aku akan menghukum dengan keras keturunan yang tidak berbakti ini. Pergi. Berhenti. Aku belum mengizinkan kalian pergi. Wanita ini terus mengganggu demi rencana besar keluarga. Aku akan menahannya beberapa hari lagi. Setelah hal itu berhasil, aku akan membuatnya setiap hari berlutut di bawahku. Tidak tahu, Ratu. Ada perintah APA. Larangan aliansi dewa, siapapun tidak boleh menggunakan kekuasaan untuk menindas. Tidak boleh merampas harta orang lain, lihat apa yang klan Qinmu telah lakukan. Kesombongan klan Qinmu benar-benar membuatku terkesan. Ratu, Dewi, aku bilang ini semua adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Kamu benar-benar pandai membela diri. Pertama merampas rumah leluhur orang lain, lalu dengan mudah ingin membunuh. Kamu menyebut ini kesalahpahaman. Jika semua orang seperti klan Qin, di mana hukum aliansi dewa? Di mana wibawa aliansi dewa? Kalau sudah melakukan kesalahan, harus menerima hukuman. Benar. Ratu, bagaimana menghukum klan Qinku? Tuan, bagaimana menurutmu menghukum klan Qin? Kamu yang memutuskan. Ini urusan internalmu, urusan internal perlu. Selesaikan secara internal. Seorang bos aliansi dewa, seorang kaisar wanita. Apa yang bisa saya lakukan sebagai orang biasa?
Ini adalah ujian dari Tuan. Harus menghukum keluarga Qin dengan keras agar Tuan puas. Agar bisa terus berada di sisi Tuan. Menyita setengah aset keluarga Qin dan memberikannya kepada Tuan. APA. Yang mulia Kaisar Wanita, Anda tidak bisa melakukan ini, keluarga Qin sudah ada selama ribuan tahun. Kekayaan yang terkumpul tak terhitung, setengah dari kekayaan itu adalah angka yang luar biasa. Bagaimana bisa diberikan begitu saja kepada orang lain? Jika kehilangan setengah aset, keluarga Qin akan langsung menjadi keluarga kelas 2 di dunia kultivasi. Tidak akan bangkit lagi. Saya telah berdarah untuk aliansi dewa, saya telah berjasa untuk aliansi dewa. Mohon yang mulia Kaisar Wanita, berikan belas kasihan. Jangan perlakukan keluarga Qin dengan keras. Orang tua ini jika memberikan setengah uangnya kepada saya, pasti akan membunuh saya. Ling Ling. Saya juga merasa cara Anda menangani ini tidak tepat. Lihatlah, saya tidak membutuhkan begitu banyak aset, tidak tepat. Ya, saya mengerti, Tuan Anda sangat misterius. Anda sama sekali tidak tertarik dengan uang keluarga Qin. Tetapi ingin mengambil nyawa keluarga Qin. Ah, Tuan Anda bijaksana dan tigas dalam menghukum. Keluarga Qin telah melanggar atasan, berani menghina Tuan. Seharusnya seluruh keluarga dihukum mati. hukum mati saja. Sampaikan dekrit kekaisaran, mulai hari ini, keluarga Qin dikeluarkan dari aliansi dewa. Semua anggota ruang hukuman aliansi dewa bergerak untuk semua anggota keluarga Qin. Melakukan pemeriksaan satu persatu, jika ada yang bersalah, dihukum dengan keras. Kaisar Wanita, apakah Anda gila? Saya sangat sadar. Untuk orang biasa ini yang bahkan tidak memiliki akar spiritual, Anda akan mengeluarkan keluarga kami, pria ini. Apa yang telah dia berikan kepada Anda? Kebesaran Tuan, Anda sama sekali tidak tahu. Bercanda apa? Seorang sampah, sangat lemah, bahkan tidak sebanding dengan semut. Bahkan tidak sebanding dengan bulu kaki keluarga Qin, meskipun Anda adalah Kaisar Wanita. Anda tidak bisa bertindak sesuka hati, hukuman ini. Keluarga Qin tidak menerima, seluruh dunia kultivasi tidak menerima, yang mulia Kaisar Wanita. Anda kesepian, mencari pria tampan untuk menghibur diri. Saya bisa mengerti, tetapi Anda harus tahu mana yang penting. Jangan kehilangan yang besar karena yang kecil. Mohon yang mulia Kaisar Wanita menarik kembali dekritnya. Hei Ling Ling, bagaimana kalau kita berhenti saja? Terlalu buruk, tidak baik, bukan? Aku bilang, kamu bisa nggak sih? Tuan sudah nggak tahan. Jangan bikin masalah. Si rubah, diam kamu. Cuma keluarga Qin aja. Aku nggak peduli. Ujian dari Tuan, aku pasti akan selesaikan dengan sempurna. Aku akan buktikan ke Tuan, aku layak berdiri di samping Tuan. Ujian. Kapan aku ujian? Keputusan sang kaisar sudah dibuat, mana bisa diubah. Keluarga Qin cepat mengaku salah. Nyonya Kaisar, jangan keterlaluan. Kamu memang kaisar yang tinggi, tapi keluarga Qin bukan orang yang bisa diinjak-injak. Benar. Keluarga Qin sudah berbisnis bertahun-tahun, punya dasar yang kuat. Kami nggak akan diam saja, memicu perang internal aliansi dewa. Kamu akan menjadi penjahat selamanya. Menurut kalian, ini pemberontakan ya? Kamu, wanita jelek berambut panjang dan berwawasan sempit, nggak layak duduk di posisi kaisar. Keluarga Qin, kami akan memberontak. Nanti, aku akan ubah kamu jadi boneka. Menjadi mainan bersama semua pria keluarga Qin. Dan kamu, si tampan, aku akan potong tangan dan kakimu. Gontong ditebang, setiap hari demikian pirang elang. Oh ya? Coba aja. Ora ini. Reinkarnasi, kamu sudah mencapai tingkat reinkarnasi. Ini nggak mungkin, di dunia kultivasi, selama 1000 tahun. Nggak pernah ada kultivator tingkat reinkarnasi. Bagaimana mungkin kamu bisa? Kalian terlalu sempit pikirannya, seperti katak dalam tempurung. Banyak hal yang kalian nggak bisa bayangkan. Meskipun aku nggak suka Lintong, wanita ini, tapi aku akan tetap berdiri di samping tuanku. Kalian keluarga Qin, jika bermusuhan dengan tuanku, berarti bermusuhan dengan klan King Q. Dua murid perempuanku ini, meskipun otaknya nggak terlalu encer, tapi kekuatannya memang luar biasa. APA. Ada lagi tingkat reinkarnasi. Aneh, tingkat reinkarnasi itu langka selama 1000 tahun. Kok sekarang kayak sayuran, satu demi satu. Tentu saja, karena mendapat energi yang dari tuanku. King Laozu, masih ada yang mau dikatakan? Mengingat jasa keluarga Qin sebelumnya. Aku kasih kesempatan untuk bunuh diri. Kalian harus manfaatkan kesempatan ini. Kalau nggak mau menjaga martabat, kami akan bantu kalian untuk lebih terhormat.
leluhur, 2 pendekar lingkaran reinkarnasi. Bahkan 10 keluarga Qin pun tak bisa menandingi. Permaisuri King Qiu, kalian berdua wanita ini memaksa saya, lingkaran reinkarnasi pun apa? Kalian pikir dirimu yang terhebat di dunia? Ling Tong, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik, kenali benda ini. Menara penjinak iblis. Hahaha, kalau kenal, tak perlu saya buang-buang kata. Ini adalah pusaka suci aliansi kami. Di dalamnya terkurung Raja Iblis kuno. Kalian berani mencurinya diam-diam. Raja Iblis adalah benar-benar tingkat tertinggi. Membunuh kalian lingkaran reinkarnasi seperti membunuh ayam. Bersihkan lehermu, tunggu dengan baik. Kedatangan Raja Iblis. Hahaha, 10.000 tahun, akhirnya saya melihat langit lagi. Hormat kepada Raja Iblis. Perjanjian kita sebelumnya, tenang. Saya tak akan mengecewakanmu. Ketika saya menguasai dunia, keluarga Qinmu akan menjadi keluarga terhebat di dunia. Menguasai dunia? Mimpi indahmu saja. Dengan Tuan di sini, bahkan Raja Iblis kuno pun harus jadi anjing. Benar, dengan Tuan di sini, apa itu Raja Iblis kuno? Hanyalah domba yang siap disembelih. Kalian berdua begitu percaya padaku. Ya, Sepertinya saya sudah lama tidak muncul, sehingga orang-orang di dunia ini lupa akan kengerian saya. 2 pendekar lingkaran reinkarnasi dan seorang manusia biasa. Berani melawan saya, kalian berani menantang otoritas. Raja Iblis, sepertinya kalian sudah bosan hidup. Padahal 2 orang berstatus tinggi, tapi malah sibuk mengelilingi seorang manusia biasa. Benar-benar 2 wanita jahat sejak lahir, kali ini. Pergilah bersama tuanmu ke neraka. Teman lama, ikut saya menderita, 10.000 tahun, belum pernah minum darah. Hari ini, saya akan memberimu minum sampai puas. Pedang iblis ini adalah pedang iblis legendaris yang dulu mengikuti sang tertinggi. Menyapu bersih dunia. Katanya pedang iblis ini menelan jutaan arwah. 1 tebasan bisa memecahkan langit, benar-benar benda kelas atas. Tuan, saya pernah dengar tentang pedang ini, sangat jahat. Ini adalah senjata tertinggi, tapi kok rasanya agak jelek. Kurang ajar, coba lihat dirimu sendiri, seperti sampah. Berani menilai senjata pusaka Raja Iblis, bodoh. Kalian sampah-sampah. Bahkan sehelai rambut dari pedang iblis ini pun tidak ada apa-apanya. Ini cuma pedang rusak. Sok-sokan apa sih? Betul. Tuan sudah melihat segalanya. Kalau Tuan bilang pedang ini jelek, ya memang jelek. Ayo, biar aku dengar, apa pendapatmu yang hebat itu? Kalau kamu bisa memberikan alasan yang masuk akal, aku bisa membiarkanmu hidup. Tapi kalau kamu tidak bisa, aku akan menyedot jiwamu dan membuatmu menderita selamanya. Tuan, jangan kasihan pada esai jelek ini. Pedang rusak ini cuma dia yang anggap berharga dalam situasi ini. Aku teringat sebuah puisi. Tuan akan membacakan puisi lagi. Puisi kuno. Sejak dulu, siapa yang tidak mati? Tinggalkan hati yang setia untuk dicatat dalam sejarah. Awan hitam menekan kota, kota hampir runtuh. Sinar matahari menerobos, sisi emas terlihat. Jangan biarkan dia membacakan puisi, dia punya sihir. Diam. Jangan mempermalukan diri di sini, ada dewa iblis yang duduk di sini. Apa yang perlu direkatkan? Kuma pakai kara kirang. Bisa apa dia menggoyahkan sehelai rambut dewa iblis? Puisi. Ayo, bacakan. Biarkan aku mendengarnya. Kasihan pedang bulan sabit. Karatan memutuskan semangat pahlawan. Sudah kuduga, pasti reaksi seperti ini. Ah, kalian para kultivator ini, apakah kalian semua orang-orang yang lolos dari pendidikan wajib 9 tahun? Siapa sebenarnya yang bisa mengucapkan kata-kata bijak seperti ini? Kata-kata bijak apa? Itu cuma buku pelajaran kelas 5 SD. Tunggu, biar aku terjemahkan, maksudnya pedang ini. Pedang yang bagus, tajam, tapi sudah berkarat. Semangat pahlawan sudah hilang. Lihat, kan aku bilang ini jelek. Pedang iblis ini sampai patah, ini kan artefak yang sangat berharga.
Tuan benar-benar tak terduga. Satu kata membuat pedang iblis patah, tingkat Tuan sangat tinggi. Sungguh sulit dibayangkan. Anak kecil ini berani sekali, berani merusak pedang iblisku. Hari ini aku tidak akan berhenti sampai kamu mati. Ah, kamu kan dewa iblis. Jangan-jangan kamu mau ngeperan, semua orang melihat ini. Aku tidak melakukan apa-apa, ini patah sendiri. Bukan karena puisimu, pedang iblisku bisa patah? Kalau tidak membuatmu hancur berkeping-keping. Tidak akan hilang rasa bensiku. Tunggu, aku gantiin satu, ya? Kamu. Apa maksudmu? Pedang iblisku, tahukah kamu betapa berharganya? Legenda mengatakan, ini terbuat dari besi kuno purba. Ditempa dengan api suci selama 3.000 tahun. Minum darah jutaan orang, baru bisa menciptakan senjata legendaris ini. Ganti rugi. Apa yang bisa kamu ganti? Bisakah seorang sampah menggantinya? Bualanmu cukup besar. Apa itu besi kuno purba? Apa itu api suci? Toh ini tetap patah. Senjata legendaris yang katanya tidak sebanding dengan ketegaran mulut majikan. Kamu tunggu saja. Ah, ini yang kubeli di pasar beberapa waktu lalu. Apakah lebih baik darimu? Barang pasar, bisa dibandingkan dengan itu? Jangan meremehkan pasar desa kami, ya. Lihatlah bentuknya, kualitasnya, apakah lebih baik dari milikmu? Lihat lagi bilah pedang ini disebut pelangi putih memotong giok, aura ungu mengeringkan bintang di malam hari. Buaya di atas teratai bergerak, es dan salju dalam lukisan bersinar. Lagi, membaca satu baris puisi bisa menimbulkan resonansi dengan jalan besar. Keluarga Qin, musuh seperti apa yang kalian temukan untukku? Dia hanya manusia biasa. Jangan mendekat. Seorang raja iblis yang agung. Bisa ketakutan seperti ini karena majikan. Katakanlah, Raja Iblis, bukankah tadi kamu sangat sombong? Bukankah tadi kamu meminta majikan mengganti pedang iblismu? Sekarang pedang ini diberikan padamu, ambillah. Ya, mau tidak? Jangan bergerak. Lempar ke sini. Kamu, ambil itu, aku. Ini benar-benar pedang yang bagus. Aku melihat pedang ini. Merasa, ada aura bahaya yang sangat kuat. Pedang ini pasti bisa memotong besi, seperti memotong lumpur. Ada puisi apa ya? Seluruh ruangan mabuk oleh 3.000 tamu. Satu pedang membekukan 14 negara. Apa yang kamu lakukan? Mengapa mereka bertengkar? Majikan, kamu terlalu hebat. Seorang raja iblis, begitu saja kamu mainkan di telapak tanganmu. Majikan, teknikmu sangat misterius, Lintong sangat terkesan. Hati tunduk dan kagum. Jangan membuat rumor, aku hanya membaca puisi. Aku mana punya kemampuan itu. Keluarga Qin, kau berani sekali. Kau berani melawanku, kau percaya tidak. Akan membuat seluruh keluargamu hancur lebur, Tuan Iblis. Ini bukan maksud bawahan ini. Dia membaca dua puisi. Ini benar-benar di luar kendaliku. Tidak bisa dikendalikan lagi. Jangan asal tuduh, kalau mau memotong, potong saja, aku hanya membacakan puisi. Aku tidak mau jadi kambing hitam. Jelas kau masih tidak mengaku. Kalau begitu, kalau kau tidak percaya, aku akan membacakan beberapa puisi lagi. Untuk kalian kan? Sudah cukup belum? Tuan Iblis, aku adalah bawahanmu yang setia. Sama sekali tidak mungkin menjadi kaki tangannya. Tuan, biar aku yang memegang pedang untukmu. Sial, wanita ini lebih dulu. Kau suka cari perhatiannya. Kalau begitu aku akan memeluk Tuan. Lihat siapa yang lebih disayang. Baik, aku mulai ya. 10 tahun mengasah pedang. Mata pedang yang belum pernah diuji. Hari ini kunjukkan padamu. Siapa yang punya masalah ketidakadilan? Bergerak melintasi 3.000 mil.
Sebuah pedang pernah menghadapi sejuta pasukan. Mengangkat kepala ke awan di barat laut. Mengandalkan pedang untuk menempuh ribuan mil. Setiap kalimat puisi Tuan mengandung makna terdalam dari jalan pedang. Setelah 3 pedang ini, aku merasa sudah berhasil menyentuh tingkat Dewa Pedang. Tuan jangan berhenti, lanjutkan. Menara penjinak iblis adalah pusaka suci aliansi dewa, tidak hanya bisa menjinakkan iblis. Tapi juga bisa menjinakkan segala sesuatu di dunia. Dengan menara penjinak iblis ini, Tuan akan semakin kuat. Cepatlah tangkap mereka. Kenapa kau malah mengunci dirimu sendiri? Dunia ini terlalu menakutkan. Aku akan tinggal di menara penjinak iblis. Tidak akan keluar lagi, aku tidak ingin bertemu lagi. Dengan si aneh yang suka baca puisi, untung dia lari cepat. Kalau tidak, pedang terakhir ini akan membuatnya lenyap. Kalian masih tidak mau mengaku? Hanya dengan sedikit sentuhan, bisa membuat Dewa Iblis lari terbirit-birit. Menconsideri di menara, Tuan, kau terlalu hebat. Aku hanya membaca beberapa puisi saja. Semua ini bukan aku yang lakukan. Tidak ada hubungannya denganku. Mungkin sebenarnya Tuan adalah seorang ahli yang luar biasa. Setiap kali membaca sebuah puisi, semua ini adalah kebenaran agung, kekuatannya tak terbatas. Ah, jangan bicara begitu. Aku tahu kondisi diriku sendiri. Aku bahkan tidak memiliki akar spiritual, sama sekali tidak bisa berlatih. Orang seperti Tuan, bagaimana mungkin tidak memiliki akar spiritual? Pasti ada yang salah dengan tes sebelumnya. Ini adalah harta karun yang setara dengan menara penjinak iblis. Cermin surgawi. Benda ini bisa mengukur akar spiritual dengan pasti. Coba kamu tes. Coba. Ini. Tuan, di mana tidak ada akar spiritual? Seluruh tubuh Anda, setiap inci adalah akar spiritual. Tuan, tidak heran aku merasa sangat wangi.